Perkenalkan, nama saya Saryawan Priscilia Veronica dengan NIM 2304150 dari kelas 5T6. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi Management Support System atau MSS dan Decision Support System atau DSS. Ini merupakan mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Baik, kita masuk pada materi pertama, MSS atau Management Support System. MSS atau Management Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengolah data, menganalisis informasi, dan mendukung pengambilan keputusan agar lebih cepat, tepat, dan efektif. Adapun 4 karakteristik MSS, yang pertama mendukung, bukan menggantikan keputusan manajer. Yang kedua fleksibel, bisa digunakan di berbagai bidang, bisnis, pemerintahan, maupun kesehatan. Yang ketiga interaktif, manajer dapat mencoba berbagai alternatif. Dan yang terakhir berbasis data dan model, informasi yang diberikan lebih akurat. Lanjut komponen MSS, yang pertama data manajemen, merupakan database yang menyimpan informasi internal dan eksternal. Yang kedua ada model manajemen, berisi model analisis atau prediksi, simulasi, dan optimasi. Yang ketiga ada interface manajemen, alat komunikasi antar sistem dengan pengguna. Yang keempat ada knowledge management, basis pengetahuan dari pakar atau AI. Lanjut manfaat dari MSS, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi kerja manajer, yang kedua menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, yang ketiga membantu dalam perencanaan strategis dan operasional, yang keempat mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Lanjut jenis-jenis MSS, yang pertama DSS atau Decision Support System, membantu keputusan semi terstruktur. Yang kedua GSS atau Group Support System, membantu keputusan kelompok. Yang ketiga EIS atau Executive Information System, ringkasan informasi untuk eksekutif. Yang keempat Expert System atau ES, rekomendasi berbasis pengetahuan pakar. Nah, kesimpulannya, MSS adalah kerangka besar sistem pendukung manajemen. Dari beberapa jenisnya, yang paling banyak digunakan dan dibahas lebih dalam adalah DSS, karena sangat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu DSS atau Decision Support System. Nah, Decision Support System atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang semi terstruktur. DSS menyediakan data, model analisis, dan alternatif solusi sehingga keputusan dapat dibuat lebih cepat, tepat, dan efektif. Nah, tujuan utama dari Decision Support System ini yaitu membantu manusia dalam proses pengambilan keputusan agar lebih cepat, tepat, dan akurat. DSS tidak bertujuan menggantikan peran pengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai alat bantu dengan cara mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Nah, melalui DSS ini, pengguna dapat melihat berbagai alternatif solusi, melakukan simulasi, serta mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, DSS dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas keputusan dalam berbagai bidang seperti bisnis, perbankan, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, manfaat dari DSS yang pertama, keputusan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan. Dan yang terakhir, menyediakan alternatif solusi terbaik. Karakteristik kunci DSS yang pertama, mendukung bukan menggantikan keputusan. DSS hanya membantu menganalisis dan penyediaan informasi, keputusan akhir tetap dibuat pada manusia. Yang kedua, mengolah data kompleks. DSS mampu mengubah data besar dan rumit menjadi informasi yang mudah dipahami, bersifat interaktif dan fleksibel,
Pengguna dapat mencoba berbagai skenario, simulasi, serta menyesuaikan sesuai kebutuhan. Yang keempat, menggunakan model analisis. DSS memanfaatkan model matematis, statistik, atau kecerdasan buatan untuk mendukung keputusan. Nah, ada 4 komponen DSS. Yang pertama, Database Management System atau DBMS, menyimpan, mengelola, dan menyediakan data yang dibutuhkan dalam proses keputusan. Yang kedua, model base, berisi metode analisis, simulasi, dan perhitungan yang digunakan untuk mendukung keputusan. Yang ketiga, ada UI atau User Interface, tampilan interaktif yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem. Yang keempat, ada Knowledge Base, ini opsional, berisi pengetahuan tambahan seperti aturan atau pengalaman sebelumnya untuk memperkaya keputusan. Ada 5 jenis DSS. Yang pertama, Data Driven DSS, yang kedua, Model Driven DSS, yang ketiga, Knowledge Driven DSS, yang keempat, Document Driven DSS, dan yang kelima, Communication Driven DSS. Nah, kelebihan dan kelemahan DSS. Kelebihannya dia akurat, cepat, berbasis data, dan interaktif. Nah, kelemahan dari DSS, dia berbiaya tinggi, butuh data berkualitas, dan tidak selalu 100% benar. Dampak DSS bagi organisasi, yang pertama, produktivitas meningkat, efisiensi sumber daya, keputusan berbasis data, dan pencapaian tujuan lebih terarah. Penerapan DSS di berbagai sektor. Yang pertama, bisnis dan manajemen. DSS membantu manajer dalam membuat keputusan strategis seperti perencanaan keuangan, analisis pasar, hingga prediksi penjualan. Yang kedua, pendidikan. DSS mendukung sekolah dan universitas dalam mengatur jadwal, mengelola sumber daya, serta mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa. Yang ketiga, kesehatan. DSS digunakan dokter untuk membantu mendiagnosis penyakit, memilih metode perawatan terbaik, dan mengelola data pasien. Dan yang keempat, pemerintahan. DSS dipakai dalam pengambilan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, manajemen anggaran, serta penanggulangan bencana. Jadi kesimpulannya, DSS ini merupakan alat penting yang membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efisien. DSS tidak hanya mempermudah analisis data yang kompleks, tetapi juga membantu alternatif solusi terbaik sehingga risiko kesalahan dapat diminimalisir. Nah, dengan manfaatnya yang luas, DSS mampu meningkatkan produktivitas, mendukung strategi, dan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, maupun pemerintahan. Baik, sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.